Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Kabupaten Wonogiri, kembali lagi berjumpa bersama kami di podcast Nyawiji. Podcast yang akan memberikan informasi seputar pelayanan-pelayanan yang ada di Kabupaten Wonogiri tentunya. Bersama narasumber-narasumber hebat kita yang akan kita hadirkan di podcast kali ini. Bersama saya Anggi Munditawangi yang akan menemani podcast kali ini, dan inilah podcast Nyawiji. Oke, masyarakat Kabupaten Wonogiri pasti juga sudah penasaran nih, siapa sih narasumber yang akan kita hadirkan pada episode kali ini? Langsung saja sudah bergabung bersama kami dari Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri. Halo Bapak, Ibu. Mungkin boleh disapa dulu nih masyarakat Kabupaten Wonogiri yang menyaksikan podcast episode kali ini. Monggo silahkan. Ya, halo Mbak Anggi, halo masyarakat Kabupaten Wonogiri. Mungkin boleh diperkenalkan nih Ibu, dari mana dan atas nama siapa nih, supaya masyarakat juga mengenal nih. Monggo silahkan Ibu. Ya, saya dulu Bapak Bowo. Wah, monggo Mbak Endah. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Perkenalkan, nama saya Endah Aryuningsih Tri Rahaje, selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Demikian Mbak dari Oke, monggo dari Bapak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Enjang, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan kami dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang kebetulan kami mengampu tugas di bidang tata ruang. Kami nama Syekh Wibowo. Monggo yang perlu bantuan informasi terkait dengan tata ruang bisa komunikasi dengan kami di bidang tata ruang. Oke, luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast episode kali ini. Nah, langsung saja nih Ibu dan Bapak, karena masyarakat pasti juga sudah penasaran nih. Sebenarnya ada layanan-layanan apa saja sih yang ada di Dispera dan KPP di MPP Nyawiji ini? Monggo mungkin dijelaskan terlebih dahulu. Silahkan Ibu, Bapak. Monggo Mbak Endah yang kaitannya dengan setplan dulu aja barangkali. Ya, terima kasih Pak Bowo, Mbak Anggi. Di bidang kami, di bidang perumahan dan permukiman, kami melayani untuk pengesahan satplan. Jadi satplan ini nanti dimohon oleh para pengembang perumahan yang nantinya mereka mengajukan gambar rencana tapak atau set plan perumahan mereka, yang nantinya akan kita periksa, kita teliti kesesuaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ada kepastian penyediaan prasarana-sarana utilitas bagi perumahan itu minimal 30% dari luas lahan itu. Itu tadi untuk pelayanan site plan Ibu J. Nah, untuk dari Pak Bowo sendiri, monggo Pak mungkin dijelaskan untuk pelayanannya. Iya, terima kasih Mbak. Kaitannya dengan bidang kami, ini sebetulnya kan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Jadi kebetulan kami yang di bidang tata ruang sebelum masuk OSS RPA nih, dan di situ ada setiap kegiatan, baik kegiatan yang sifatnya usaha maupun non usaha, itu semua harus masuk OSS RPA. Nah, sebelum masuk ke situ kami selaku yang membidangi di tata ruang itu sebelum OSS itu masuk ke kami dulu untuk bisa kita berikan informasi tentang kesesuaian tata ruangnya, supaya nanti kalau sudah masuk ke sistem OSS mereka mendaftar. Itu artinya kalau sudah kita berikan informasi boleh tidaknya setelah OSS, artinya di belakang hari nanti tidak timbul masalah yang tidak kita inginkan gitu Mbak. Intinya seperti itu. Siap, Pak. Terima kasih untuk penjelasan dari, berarti pelayanannya ada site plan dan juga permohonan ITR Bapak Ibu J. Nah, kalau dari site plan sendiri Ibu, proses pembuatan site plan itu bagaimana sih Bu, peran dari Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri itu? Peran dari bidang perumahan dan permukiman terkait dengan adanya set plan, yaitu dari pengembang perumahan setelah mengajukan permohonan akan kita teliti berkasnya, berkas persyaratan yang diwajibkan, kemudian juga tentunya rencana dari masing-masing perumahan itu
seperti apa untuk desainnya, dan juga nanti kita juga akan cek lokasi kaitannya nanti dengan utamanya drainase perumahan. Sekiranya ketika di situ ada perumahan baru, drainase itu tidak akan mengganggu pemukiman yang lama. Jadi di belakang hari tidak akan timbul permasalahan dengan pemukiman yang di sebelahnya. Oke, ngaten J Bu, untuk site plan, proses pembuatan site plan-nya tadi juga disebutkan untuk ada syarat-syaratnya nih. Mungkin boleh dijelaskan apa saja sih syarat untuk pembuatan site plan Ibu? Monggo. Ya, untuk site plan syarat-syaratnya setelah dari pengembang perumahan mengajukan permohonan itu yaitu adalah fotokopi KTP, kemudian fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi surat tanda keanggotaan asosiasi pengembang, kemudian fotokopi izin lokasi atau izin ITR seperti yang setelah dikeluarkan oleh bidang tata ruang, kemudian fotokopi sertifikat hak milik, surat pernyataan menyediakan tanah makam, surat pengukuran tanah dari BPN, gambar site plan perumahan dan peta lokasi, dan nanti kita juga perlu soft copy dan hard copy gambar site plan, bisa AutoCAD, kemudian fotokopi surat keahlian, sertifikat keahlian untuk tim gambarnya. Oke, itu tadi untuk syarat-syaratnya untuk pembuatan site plan nih masyarakat Kabupaten Wonogiri. Nah, untuk yang juga ditanyakan nih Bu, berapa lama sih untuk pengesahan dari site plan-nya sendiri Bu? Apakah membutuhkan waktu yang lama ataukah cepat? Bagaimana Ibu? Ya, karena ini nanti kaitannya dengan proses, ini kalau sudah lengkap berkasnya dan gambar yang setelah kita koreksi itu sudah benar, tidak ada revisi lagi, itu kita bisa maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Dengan catatan gambar sudah benar dan tidak ada revisi. Kalau masih ada revisi, ya perlu pembenaran dulu, kita kembalikan site plan itu, kemudian kita diskusi apa saja yang perlu direvisi, itu kemudian nanti tergantung mereka nanti akan mengembalikan hasil revisian kapan, nanti kita akan koreksi kembali. Kalau sudah sesuai, nanti kita bisa untuk pengesahannya. Oke, jadi juga tergantung dari pembenaran dari gambarnya itu sendiri, Ibu. Nah, tadi kan juga dijelaskan Pak bahwa site plan ini ada hubungannya dengan ITR. Setelah pembuatan untuk ITR. Nah, pertanyaannya nih, siapa saja sih Pak yang wajib untuk membuat permohonan ITR ini? Monggo dijelaskan. Iya, Mbak. Jadi yang ITR ini kan sebetulnya sesuai dengan amanat di ketentuan itu baik perorangan maupun badan hukum itu semua harus melalui ITR setiap akan melaksanakan kegiatan baik usaha maupun non usaha. Kalau usaha sudah pasti ya, usaha itu perdagangan, jasa, industri dan sebagainya. Cuman ketika itu termasuk juga kegiatan non usaha, itu seperti rumah tinggal, pendirian yayasan, baik yayasan pendidikan, sosial, keagamaan dan lain-lain, itu juga harus melalui informasi kesesuaian tata ruang. Jadi jadi bisa kita katakan semua kegiatan baik usaha maupun non usaha, baik sifatnya perorangan maupun badan hukum, semua harus kita layani. Harus mengajukan permohonan ITR. Iya, supaya maksudnya karena kita sudah punya ketentuan Perda tentang RT RW. Nah, itu semua kegiatan itu tempatnya sesuai dengan apa yang kita rencanakan di RT RW gitu, sesuai dengan Perda nomor 2 2020 itu gitu, Mbak. Oke. Tentunya dimaksudkan supaya kita ini tidak menimbulkan masalah di belakang, Pak. Nah, untuk syarat-syaratnya nih Pak, untuk permohonan ITR itu bagaimana sih Pak? Apa saja yang harus dilengkapi? Iya, jadi masyarakat yang akan minta informasi kesesuaian tata ruang itu sebetulnya kita sebelum masuk ke yang ini Pak ya, kita sudah memfasilitasi dengan tahun kemarin baru kita launching terkait dengan Gistarung. Jadi Sipenmaru, Sistem Informasi Kesesuaian Tata Ruang ini bisa lewat masing-masing masyarakat bisa mengakses lewat itu melalui ini Mbak, Sipenmaru Wonogiri Cup .go.id.
Jadi ketika masyarakat membuka itu dengan memasukkan koordinat atau share tempat lokasinya, sistem itu bisa membaca secara sepintas tempatnya itu berada di mana. Jadi artinya kawasan yang di titik itu kawasan yang diperbolehkan atau tidak, secara sepintas sistem bisa membaca. Tapi itu hanya gambaran saja, artinya bisa sebagai deteksi dini ya. Oh, saya akan mengajukan ini boleh atau tidak sesuai dengan ketentuan itu. Lah setelah itu misalnya baru mengajukan secara administrasi bisa mengajukan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Jadi syaratnya seperti yang Mbak tanyakan tadi, itu tentunya untuk pemohon itu identitas pemohon seperti KK, KTP, terus kemudian bukti hak atas tanahnya. Di situ ada bisa bentuknya sertifikat, bisa letter C, atau mungkin juga kalau misalnya itu bukan milik sendiri, kan kadang-kadang usaha itu bisa pakai tanahnya orang lain. Nah itu harus dilengkapi surat penguasaan penggunaan tanahnya melalui sistem seperti sewa atau pinjam pakai, itu kan bisa nggih. Nah itu kalau misalnya tanah yang diajukan untuk tempat kegiatan itu bukan tanah milik sendiri. Terus kemudian tadi koordinat itu yang sangat penting ya untuk kita, karena ketika kita memasukkan koordinat di tempat tertentu nanti akan kita overlaykan dengan peta pola ruang kita. Jadi di perda kita pola ruangnya masuk di mana, kawasan diperbolehkan atau tidak, itu sangat prinsip itu. Terus kemudian ada lagi kalau yang badan usaha itu juga harus ada dilampirkan akta pendiriannya. Nah, itu yang untuk badan hukum ya, badan usaha. Tapi kalau perorangan ya tentunya nggak perlu. Terus kemudian kalau badan hukum juga harus ada NPWP juga harus dilampirkan. Itu Mbak, kira-kira itu yang menjadi persyaratan. Terima kasih Pak, itu tadi untuk persyaratan untuk pembuatan ITR nih masyarakat Kabupaten Wonogiri. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk menentukan titik koordinat tadi juga sudah ada websitenya, bisa diakses dari rumah masing-masing nih untuk menentukan titik koordinatnya ini boleh untuk diizinkan atau tidak, ngaten J Bapak J. Nah, untuk peran dari Dispera dan KPP sendiri nih dalam permohonan ITR itu seperti apa sih Bapak dan Ibu? Mungkin bisa dijelaskan, monggo. Peran kita nih. Okay. Jadi peran kita sebetulnya kalau ketika misalnya kita menerima permohonan, tentunya kan kita kan menginventarisir, mengagendakan dalam buku agenda kita. Jadi kita tahu siapa permohonan itu yang masuk. Terus kemudian kita setelah terima berkas itu tentunya kita cek juga kelengkapan persyaratan yang masuk itu seperti apa. Yang tadi sudah kita sampaikan di muka, syaratnya kan antara lain tadi kan sudah kita sebutnya nih. Jadi intinya kalau itu sudah memenuhi artinya kan bisa kita proses lebih lanjut. Terus kemudian langkah selanjutnya kalau itu memang sudah, kita perlu cek juga ke lokasi, ke lapangan Mbak, untuk memastikan existing tanahnya itu seperti apa. Kadang-kadang kan juga ini juga banyak terjadi kendala seperti misalnya ada di pola ruang kita misalnya ada sawah cuma eksistennya bukan lagi sawah, atau sebaliknya juga bisa terjadi. Jadi artinya kita harus dalam rangka mencari bahan untuk membuat kajian setelah nanti kita tindak lanjuti, setelah nanti kita cek lokasi, kita tentukan koordinatnya di mana, batas-batas tanahnya yang diajukan. Itu penting karena nanti ketika itu digunakan masuk ke OSS, koordinat itu nanti kan yang kita butuhkan kan poligon batas tanahnya. Jadi ketika nanti masuk OSS itu kita tidak bisa mengisikan angka manual luasan yang ada di OSS. Jadi masuknya ketika kita memasukkan poligon, luasannya nanti di OSS akan muncul sesuai poligon. Jadi artinya itu barangkali yang mungkin untuk masyarakat umum agak kesulitan untuk menentukan itu. Lah itu makanya kita perlu kunjungan ke lapangan. Asik, menang arisan. Tapi mau diapain ya uangnya? Sering.
buat jajan aja. Jangan, itu boros. Udah, mendingan buat seneng-seneng aja. Mending ditabung aja buat masa depan. Mau seneng sementara, menderita setelahnya? Enggak mau kan? Tabung uang Anda di BPR BKK Wonogiri. Dapat bunga? Iya. Berhadiah? Aman? Tentu saja, karena dijamin oleh LPS. Ada fasilitas jemput bola juga loh. Tabungan Anda langsung dijemput oleh staf kami tanpa Anda perlu datang ke kantor. Ikut nabung dong, Mbak. Mungkin untuk masyarakat umum agak kesulitan untuk menentukan itulah itu, makanya kita perlu kunjungan ke lapangan. Kalau melalui sistem yang tadi website Sipenmaru tadi kan hanya sebatas itu aja. Untuk koordinat. Jadi jangan sampai artinya tempat ini boleh atau tidak boleh, tiwas nopo niku mengajukan dengan persyaratan yang macam-macam ternyata nggak boleh kan gitulah. Jadi mereka secara dini bisa tahu itu. Jadi setelah kunjungan kita lapangan, koordinat komplit, terus kemudian kita membuat pemetaan ya dari hasil kita ke lapangan. Jadi peta poligon itu tadi yang kami sebutkan tadi akan terpetakan di peta pola ruang kita. Jadi di situ itu untuk kegiatan apa boleh atau tidak. Nah setelah kita dasar peta itu dapat kunjungan lapangan termasuk bukti-bukti administrasi yang dasarnya permohonan tadi, kita membuat kajian teknis. Tentunya kajian teknis itu dasarnya dari dasar peta pola ruang kita, termasuk ketentuan umum peraturan zonasi yang ada di Perda RT RW kita. Jadi artinya kita berdasarkan kajian teknis itu untuk kegiatan apa kita rekomendasikan ITR-nya diperbolehkan atau tidak gitu. Nah itu setelah itu selesai kajian, kemudian kita membuat Gistaru geografi informasi sistem terkait dengan tata ruang yang nanti kita dasarnya Gistaru itu dilampiri dengan kajian teknis, kita asmankan ke Pak Sekda selaku Ketua FPR. FPR itu Forum Penataan Ruang Daerah. Nah, terus intinya seperti itu Mbak, jalan ceritanya terkait dengan ITR. Jadi lumayan panjang ya Pak. Iya, Jadi lumayan panjang. dari Dispra dan KPP sendiri juga yang akan turun langsung ke lapangan mengecek lokasinya, koordinatnya apakah sesuai supaya pastinya nanti tidak menimbulkan masalah itu tadi ya Pak untuk di kemudian hari. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Karena bisa ditambahkan juga Pak, karena gini. Jadi yang semangatnya OSS ini kan kita ke perizinan, ya, larinya nanti kan sebetulnya ujung-ujungnya ke perizinan. Kalau kita ini yang di ITR bukan bersifat izin kan Mbak, baru semacam informasi kesesuaiannya setelah nanti masuk ke perizinan. Jadi maksudnya OSS itu kan nanti ketika masuk OSS itu kan semua dipermudah, pokoknya izin didapat dulu, baru nanti pengawasan di belakang, seperti acara yang di sebelah itu pengawasan ya Mas. Nah, jadi jangan sampai kita itu berharap jangan sampai ketika misalnya di OSS itu dipermudah, cuma paskanya itu misalnya izin diperoleh dari OSS, cuma informasi kesesuaian ruang tidak diperoleh dulu. Jangan-jangan OSS-nya lolos, cuman di tata ruangnya ada masalah. Lah artinya ketika yang kita jaga ini itu sifatnya akan post audit Mbak. Kita pemeriksaannya nanti pokoknya izin ada dulu, terus kemudian auditnya di belakangan. Kita berharap jangan sampai masyarakat dirugikan karena mereka keterlanjuran untuk melakukan kegiatan, cuma di belakang hari ada masalah. Makanya ini kita tekankan supaya ini masyarakat bisa mengakses terkait dengan informasi kesesuaian ruang itu, supaya nanti di belakang hari nggak ada masalah. Kita karena kan konsekuensinya dari itu Mbak, orang mau melakukan kegiatan itu kan sebagian besar kan mesti ada pembangunan. Nah ketika ada keterlanjuran membangun terus kemudian nanti ada masalah yang terkait dengan kesesuaian tata ruang kan nanti kan mesake. Kalau kita harus barangkali memberikan teguran, harus sampai ke sanksi, harus
merobohkan misalnya lah kasarannya Paling gitu parah, kan. Cik, Pak. Nah, Iya. itu kan agak nggih. Makanya kita sangat-sangat menekankan supaya ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya gitu Mbak Bangga. Oke, jadi masyarakat Kabupaten Wonogiri ini juga pastinya harus seimbang ya Pak, lolos OSS tapi juga harus tata ruangnya juga lolos, juga harus diurus ngaten ya Pak. Karena dari OSS sendiri itu juga ada kaitannya dengan tata ruang itu sendiri dari persyaratan-persyaratannya supaya nanti karena ada audit itu tadi nggak Pak, ada pemeriksaan berkelanjutan selain dari OSS itu juga dari permohonan tata ruang juga harus seimbang dan berjalan beriringan ngaten je Pak. Mungkin dari Ibu ada yang ingin ditambahkan? Oke. Nah, Bapak dan Ibu kita sudah berada di penghujung acara. Tadi kita juga sudah membahas mengenai pelayanan-pelayanan yang ada di Dispera dan juga KPP Kabupaten Wonogiri. Tadi kita juga sudah membahas site plan, kita juga sudah membahas ITR dan juga lain sebagainya. Tentunya masyarakat Kabupaten Wonogiri semua pelayanan-pelayanan yang ada di Dispera dan juga KPP Kabupaten Wonogiri ini bertujuan untuk membantu nih masyarakat Kabupaten Wonogiri supaya tidak menimbulkan masalah di akhir nanti ngaten. Nah, kita sudah ada di penghujung acara nih Bapak Ibu, mungkin bisa disampaikan harapannya nih untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri ini seperti apa, monggo. Ya dari kami dulu ya Mbak Indah nggih. Jadi harapan kami karena ini kita sudah punya perda kaitannya dengan rencana tata ruang dan di situ rencana tata ruang itu kan bentuk dari dokumen perencanaan yang memang sudah disusun, sudah diperdakan, sudah sah untuk kita taati bersama. Jadi adanya tata ruang itu kan sebetulnya mengatur ruang-ruang yang boleh dan tidak boleh dalam rangka supaya kalau nanti kita melaksanakan pembangunan itu tidak berdampak buruk karena menyimpang dari tata ruang. Itu maksudnya ada walaupun ada pembangunan perlu keseimbangan. Jadi antara mana yang lindung, mana yang harus dibudidayakan supaya alam kita ini tetap ada keseimbangan. Artinya pembangunan itu nanti bermanfaat buat kesejahteraan masyarakat, tidak menimbulkan dampak yang tidak baik akibat dari ketidakseimbangan alam gitulah. Intinya kan seperti itu. Makanya kita sangat berharap kita siap membantu masyarakat dalam artian supaya perda ini bisa ditaati dengan sebaik-baiknya dan kita dengan menciptakan atau menyediakan tadi website terkait dengan Sipenwaru monggo bisa diakses melalui sipenwaru.wonogirikap.go.id ya. Atau kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan kita siap by phone atau bisa silaturahim ke kami siap menerima membantu masyarakat gitu. Siap. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Ibu harapannya untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri, silakan Ibu. Monggo untuk harapan kami dari Dispera. Masyarakat Kabupaten Wonogiri khususnya untuk pengembang perumahan dipersilahkan jika nanti ingin berkonsultasi bisa datang ke MPP pada petugas kami ataupun bisa langsung ke dinas untuk berkonsultasi dan mengajukan site plan yang tentunya sudah ada ITR yang sudah dikeluarkan dari dinas juga. Itu saja dari kami, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya nih di podcastnya Wiji episode kali ini. Nah, sebelum kita tutup nih kita ada yel-yel nih Ibu Bapak. Nanti kalau saya mengatakan go Wiji, kita bersama-sama mengatakan sesarengan bangun Wonogiri. Siap. Masyarakat Kabupaten Wonogiri juga boleh ikut nih. Jadi nanti kalau saya mengatakan go Wiji, kita bersama-sama menyerukan sesarengan bangun Wonogiri. Wiji, sesarengan bangun Wonogiri. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di podcastnya Wiji dari Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri. Masyarakat Kabupaten Wonogiri itulah narasumber spesial kita, hebat sekali dari Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri. Intinya, Dispera dan KPP Kabupaten Wonogiri siap melayani masyarakat Kabupaten Wonogiri dengan prima dan tentunya maksimal sekali. Inilah akhir dari podcast episode-nya Wiji kali ini. Saya Anggi Mundita Wangi pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.